Sejarah kurban sangat berkaitan sekali dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putra tunggalnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, untuk disembelih sebagai bentuk ketaatan beliau pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan ibadah yang dilakukan umat muslim pada saat hari raya Idul Adha tiba, identik dengan proses penyembelihan hewan kurban. Asal muasal kurban yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Ismail mencapai usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi di suatu malam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu berupa perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail, anaknya sendiri. Dahulu, salah satu cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, yakni lewat mimpi. Perintah apapun yang diterima dalam mimpi itu harus dilaksanakan. Begitu pula yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semula memang Nabi Ibrahim alaihissalam sempat gundah gulana lantaran ia harus menyembelih putranya sendiri. Tapi berlandaskan rasa cinta dan taat kepada Allah, ia pun kemudian berlapang dada untuk mengorbankan anaknya. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Begitu selesai menyampaikan maksud tersebut, Nabi Ibrahim sungguh tidak menyangka bahwa Ismail justru mengamini perintah Allah dalam mimpi ayahnya itu. Tanpa merasa takut atau bahkan marah kepada ayahnya, Ismail lantas mengiyakan dan menerima perintah Allah tersebut dengan begitu ikhlas. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ismail ikhlas untuk disembelih dengan memberi 4 permintaan kepada Nabi Ibrahim. Ia berkata, "Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat, dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata, serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya." Demikian pesan Ismail kepada Nabi Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim pun memeluk Ismail seraya mencium pipinya dan berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah.
bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Usai mendengar jawaban dari Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam pun siap untuk menyembelih putranya. Diikatnya kedua tangan dan kaki Ismail, lalu Ismail dibaringkan di atas lantai. Namun ternyata tidak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah itu. Ketika keduanya, Nabi Ibrahim dan Ismail siap, datanglah setan yang terus menggoda mereka agar membatalkan perintah itu. Setan datang sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembelih. Coba lihat anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu, tidak punya lagi seperti itu loh. Belum tentu nanti dia ada lagi loh." Dengan tekad kuat, Nabi Ibrahim mematahkan seluruh godaan setan yang mengambil. Kemudian melemparnya sambil mengatakan, "Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar." Peristiwa melempar batu yang dilakukan Nabi Ibrahim itulah kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Kemudian Nabi Ibrahim pun memantapkan niat untuk menyembelih Ismail. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka pergi ke tanah lapang. Ismail yang ketika itu sudah diangkat menjadi nabi pun pasrah dan tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail kemudian meminta sang ayah menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah Allah. Namun saat Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tajam itu selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat bisa menyaksikan ketaatannya kepada Allah. Setelah itu, pedang tajam hendak digerakkan, namun tiba-tiba Allah menyeru dengan firman-Nya tertuang dalam surat As-Saffat ayat 104 hingga 107. "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan ternak, yaitu domba atau kambing. Ini sebagai imbalan dari Allah atas ketaatan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejarah singkat tentang kurban. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.